Welcome back with Christian education subject. Here, I'm Miss Kalima. I'm so happy to see you again. Well, today we are going to learn our Christian education subject with menghargai perbedaan. Our previous lesson, we will learn about keluarga adalah pemberian Allah. Aku dan anggota keluargaku. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih atas pemeliharaanmu atas kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami akan belajar mengenai menghargai perbedaan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat memperhatikan dengan baik sehingga kami dapat belajar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Miss Kalimah akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan pentingnya saling menghargai kelebihan setiap anggota keluarga. Yang kedua, memberikan contoh sikap menghargai kelebihan setiap anggota keluarga. Dan yang ketiga, mempraktikkan contoh sikap menghargai kelebihan setiap anggota keluarga. Yang keempat, menjelaskan bahwa dirinya dan anggota keluarga adalah ciptaan Allah. Ya, Beskid. Keluarga adalah pemberian Allah. Setiap anggota keluarga pasti memiliki kelebihan dan
kekurangan. Setiap kelebihan dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi kekurangan anggota keluarga yang lainnya. Kita akan belajar dari kisah Alkitab tentang keluarga yang memiliki 8 orang anak. Dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 17. Demikian kisahnya. Nah, teman-teman, siapa yang tahu ini cerita tentang siapa? Ya, coba perhatikan siapakah ini? Iya, Daud. Dan siapakah ini? Wah, iya, Goliat. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, siapakah Daud? Pada masa pemerintahan Raja Saul, seorang lelaki dari Efrat di Bethlehem dari Yehuda, seorang bernama Isai, memiliki 8 orang anak. Dan yang paling bungsu bernama Daud. Ketiga kakaknya bekerja sebagai seorang tentara yang sedang berperang melawan tentara Filistin. Daud, anak yang paling bungsu, ia bertanggung jawab untuk menjaga domba ayahnya. Setiap hari ia pergi ke padang untuk menjaga dombanya. Daud sangat bertanggung jawab dengan tugasnya. Ia menjaga dombanya dan melindungi dombanya dari serangan binatang buas. Pada sewaktu-waktu, ada seekor singa yang mengejar dombanya Daud. Daud dengan keberaniannya, ia menyelamatkan dombanya dan membunuh singa itu. Lalu Daud dapat menyelamatkan dombanya. Dan ia memberitahukannya kepada kakaknya bahwa dia telah membunuh seekor singa. Tetapi kakaknya sangat meremehkannya. Nah, suatu ketika, waktu kakaknya sedang berperang melawan tentara Filistin, ayahnya ingin Daud menyusul kakaknya ke kota dan melihat keadaan kakaknya. Dan Daud pun bersedia untuk membawakan makanan untuk kakaknya. Pada waktu sampai di kota, di tempat kakak-kakaknya berperang, ia segera mencari kakaknya. Dia memanggil kakaknya yang pertama, "Kakak Eliab." Lalu, apakah kakaknya senang melihat Daud? Tidak. Kakaknya sangat marah. "Ada apa kamu, adik kecil kamu ke sini? Kamu melalaikan tugas dan tanggung jawabmu untuk menjaga kambing domba ayah." Kakak-kakak Daud dan tentara Israel menganggap bahwa Daud tidak bisa berbuat apa-apa di medan perang. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu menolong Daud di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat kakak Daud memarahi Daud, tiba-tiba datanglah Goliat. Lalu tentara Israel dan juga kakak Daud, mereka lari ketakutan. Lalu Goliat, "Ho ho 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 ho, di manakah kau, tentara Israel?" Lalu Daud
Lalu Daud melihat dengan kebingungan, kenapa mereka lari semuanya? Lalu Daud menghadap sang raja. Raja Saul, izinkanlah aku untuk melawan Goliat. Dia menceritakan kepada Raja Saul bahwa dia dapat membunuh binatang buas karena Tuhan selalu menolong Daud dalam melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga domba-dombanya. Lalu Raja Saul memberikan izin kepada Daud untuk melawan Goliat. Raja Saul memberikan pedangnya, tombaknya, juga helmnya, juga pakaian perangnya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Daud merasa keberatan dan dia melepaskan semuanya. Kemudian dia datang ke medan perang dan menghadapi Goliat. Aku datang dalam nama Tuhan, kata Daud. Aku akan melawanmu. Aku datang dalam nama Tuhan. Lalu Daud menggunakan apa? Ketapelnya yang ada di tangan. Ya, Daud mengalahkan Goliat dengan sebuah batu yang dilemparkan dengan ketapelnya. Dan lalu Goliat pun jatuh dan tumbang lalu mati. Lalu tentara Israel bersorak-sorai kemenangan, dan kakak-kakaknya sangat senang bahwa Daud yang kecil pun dengan pertolongan Tuhan dapat mengalahkan raksasa Goliat. Ya, Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolongnya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, teman-teman, dari cerita kisah Daud dan keluarganya, saudara-saudaranya, dan juga Daud mengalahkan Goliat, kita belajar bahwa setiap keluarga memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dan Tuhan akan selalu menolong setiap kita untuk melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, teman-teman, tentunya di dalam keluarga kita pun demikian. Ada yang melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada yang memasak, ada yang menyapu, ada yang membersihkan halaman. Masing-masing melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota keluarga melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap anggota keluarga harus saling menolong dan harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan untuk dikerjakan, dan juga hubungan dengan keluarga menjadi semakin baik. Seperti yang dituliskan di dalam Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yakni untuk memperoleh
berkat. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa setiap anggota keluarga kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, bukan saling mengejek, bukan saling merendahkan, tetapi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain supaya kita mendapatkan berkat. Demikianlah pelajaran kita hari ini, bahwa saling menghargai di dalam anggota keluarga sangatlah penting, karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kembali kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Daud yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan menolong Daud untuk melakukannya. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.